Ajaran materialistis ini adalah paham-paham kalau alam ini ada, ya habis ya selesai. Matri kan, materialistis. Nah, misalnya dia ukur berapa tahan ini gelas ini, 20 tahun. Udah 20 tahun selesai. Mam ya orang mati padu trip lang kubu. Kai pajuh leulat kabeh. Dia tidak bisa memahami bagaimana tentang ruh. Apakah ruh selesai? Kan tidak. Kita lihat dalam ayat Al-Quran. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wahai Muhammad, seandai datang kepadamu seorang bertanya tentang ruh, jawab olehmu, hai Muhammad, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah. Hari ini kita memiliki ruh, lalu ruh itu telah tiada. Kemana yang ada? Ka meninggal ke. Nya urang ka mati rohnya hoja. Nya kana roh kan? Wate kahana tente pehtate yang hona. Ba tanya hana, palainna, pat itu rohnya, tahu pat. Roh kana cara berpikir. Wate hana bak tubuh teh ho benar, pai dua, hoja. Tahu pat. Apakah akal mampu mencernanya, mampu menganalisisnya, mampu mencari tempatnya? Kan tidak. Tapi yang jelas ruh itu ada. Maka dalam Al-Quran ketika musibah orang meninggal diantaranya, kita menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah, tentu persoalan ini kan persoalan dimensi ilahiyah. Perkara Allah yang akal manusia tidak mampu. Paham materialistis, dia kan tidak lagi melihat ada apa di belakang ini. Orang beriman kan dia paham alam ini ada yang atur. Siapa Allah kita? Luhul Jabbaru Jalla Jalla. Allah yang mengatur alam ini. Siapa Allah kita? Luhul Muqsitu Jalla Jalla, yang menggenggam alam ini, yang meremot alam ini. Inilah orang beriman. Bagaimana mungkin paham ini dia yakini bahwa orang setelah meninggal selesai? Apa beda dengan kayu yang kita tanam? Apa beda dengan batu yang kita tanam? Apa beda dengan binatang yang kita tanam? Mahana terbeda kan? Kepetik geyu beraman. Ajaran agama mana yang tidak ada ajaran untuk beribadah kepada Tuhannya walaupun Tuhan masing-masing? Dalam gereja juga tentang punya Yesus, keyakinannya tetap dia mencari kesenangan Yesus. Dalam Hindu Buddha tentang dewanya, dia tetap menghormati dewanya, dia menyembah dewanya. Di Jepang ada dewa matahari, ada dewa Siwa, dewa Brahma, dewa Wisnu. Tetap menyembah karena ada yang tinggi keyakinan-keyakinan mereka. Namun Islam adalah agama yang sempurna, strukturnya, manajemennya, sistemnya, cara kerjanya semua telah diatur. Jadi aplikasinya kalau hari ini sudah jelas semua. Bagaimana teknis pelaksanaan seperti salat? Berwuduk dulu, batal wuduk, tidak sah salat. Begini cara berwuduk, arah jaro, arah kaki, arah muka, kan diatur oleh agama. Kesau kiban popun data tapobut. Lahilah definisi aqwalun wa af'alun muhtatahatun bitakbiri wa muhtatahatun bitaslimi ma'asyurutil maksusah. Diatur oleh agama. Sallu ra'aitumuni usallibi, lalu dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Terjadilah 13 rukun diberi nama oleh ulama. Maka susullah dalam bahasa Aceh. Pertama niat, dua berdiri, lehete kebi rukun kana, Fatihah dalam sembahyang, rukuk 5, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 tadu antara dua, kesikurang tayat akhir, 10 hasil tayat tabaca, 11 selawat, 12 salim, 13 tertib aturan. Menan insan tak kerja. So yang atunya Allah lewat Jibril. Jibril pada Muhammad. Muhammad sebagai Rasul menyampaikan kepada sahabat. Sahabat menyampaikan kepada tabi'in, sampailah kepada kita lewat ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Inilah alurnya.
Alur ini tidak bisa ditinggalkan karena ini adalah merupakan tata tertib atau hierarki untuk menemukan hakikat ajaran dalam sebuah agama. Bagaimana mungkin akidah ini dianggap sah sedangkan firman Allah dia telah menentang bahwa alam bangkit menurut mereka tidak ada. Inilah menjadi titik masalah. Aliran mereka, akidah mereka disebut kufur, murtad dia. Satu lagi. Dan setengah itikad mereka itu adalah itikadnya bahwa Allah Ta'ala telah menjadikan ia akan segala sesuatu. Dan tak kala selebih ia daripada menjadikan istirahat ia, maka tiap-tiap sesuatu yang lahir daripada waktunya tiada daripada Allah Ta'ala, maka itikad yang demikian itu menjadi kufur. Jadi artinya ini adalah akidah kelompok Qadariyah nanti. Dia mengatakan Tuhan kali pegat kali lain urusan teo. Akidah. Jadi menyamanan ke bahannya na logika lagi ibarat jam. Maka beda pengaruh. Beda jam dengan orang. Ipegah lewatnya, nya teori awaknya. Jam leh ipegat le tukang jam dalam sejam 60 minit. Nya logika, tapi baik pengaruhnya sebagai perbandingan. Wate jam sejam 60 minit, pernahkah dalam teori logika mereka orang pegat jam enggak ada bak jamnya enggak setel betruk 60 minit? Kahana jamnya kayak gerak kan? Tek 60 minit kasih jam. Di jalan tek 60 minit. Si orang memutar 20 jam. Itu jam. Bagaimana dengan manusia? Apa bisa kita banding benda mati yang tidak berakal dengan benda hidup yang punya akal? Kan tidak, jauh sekali. Getanya ada ilmu, getanya ada tugas kewajiban beribadah, ada tugas kewajiban ilmu. Tidak bisa kita samakan dengan jam. Menyamanan setelah Allah menjadikan manusia, Allah itu masih mengontrol kita. Beda dengan jam. Kenapa? Allah dalam Al-Quran maha hidup. Allah tidak pernah mati kan? Itulah Allah bersifat jabar mengontrol kita. Siapa Allah kita? Luhur Razzaku Jalla yang memberi rezeki kepada kita. Ada rezeki dalam bentuk materialistis, ada rezeki dalam bentuk spiritual, ada rezeki dalam bidang ruh. Makanya sering kekena hanali rezeki kagak ada roh, hanali rezeki. Jadi rohnya dicabut pulang oleh Allah, enggak ada. Maka selama punya ruh, watika terjadi hukum taklifi di dalam bahasa fikih, terjadilah beban-beban hukum. Beda dengan jam tidak. Maka katanya usia 10 sampai balik, taruhlah 15 tahun secara usia tahun, tapi orang balik tidak mesti 15 tahun, ada 12 tahun kan. Kamen, kamimpi kan tanda-tanda balik. Taruhlah secara umum 15 tahun. Kenapa berbeda dengan sebelum 15 tahun? Berarti hukum itu ada tata tertib. Hukum itu ada yang mengatur. Ada objek, ada predikat. Jam, kalau kita katakan jam itu orang yang mengontrol. Seandainya yang orang pegang buat jam itu mati, bagaimana? Apa jam juga mati? Ternyata jam masih hidup. Dia hidup dengan baterai kan? Mati baterai, mati jam. Walaupun orang pegang jam tahu deh. Jadi tidak boleh dibandingkan. Akidah ini dia logika teori mana lagi aja menyamanan Tuhan lagi pegang urut, hana urusan Tuhan. Baik buruknya hana urusan Tuhan. Itu ada pada akal maksudnya. Itu kelompok Mu'tazilah. Dia menggunakan akal rasionalitasnya di dalam menentukan sikap. Ini jangan terpengaruh. Dalam akidah Islamiyah bahwa kita diatur oleh Allah berdasarkan aturan-aturan lewat Rasulnya. Itulah fungsi Rasul menjelaskan berbagai makna apa yang dikehendaki, seperti dalam Al-Quran wa aqimus salah umpamanya. Dirikanlah salah. Kiban dah semayang tak dirikan salah mihana tukang peraga. Itulah datang Rasul memberikan contoh
aplikasinya, actionnya, teknisnya lewat hadis sallu ra'aitumuni usalli bi. Anda salat sebagaimana aku salat, kata Rasul. Cuman orang yang udip zaman katanya hana takala Rasul. Bagaimana makna hadis ini? Apa sudah mati? Mana hadis? Tidak. Hadis itu tidak pernah mati. Ra'a bermakna allama, pelajarilah. Yang namanya pelajari terus menerus kan, walaupun Rasul sudah tiada. Menyamanan kibantar pelajari. Yang to ngerasul so sahabat, ikuti sahabat. Yang to sahabat so tabi', yang so tabi' so tabi'in, yang so tabi'in so ulama mutakadimin, yang to ulama mutakadimin so ulama mutakhirin. Itulah jalurnya. Maka lahirlah dalam fikih namanya mazhab, mazahibul arba'ah. Mazhab itu kan jalan, titi. Dia tanajak belah deh keruang, tutu hana, kiban tajak, rakit hana. Menyamanan mazhabnya rakit, mazhabnya tutu. Menyamana urang pegah hana perle mazhabnya bucawalu. Mungkin, kiban tajak hana tutu. Kiban tajak lam iya hana rakit. Inilah cara-cara berfikir. Demikian juga di dalam akidah ada mazhab mutakalimin namanya. Dalam fikih mazhab fuqaha, dalam ilmu akidah itu namanya mazhab mutakalimin. Jadi orang-orang yang paham dalam dunia akidah disebut mutakalimin.